Endar. Endar. Oke, oleh Pak Endar. Nama saya Asrofi. Silakan Bapak Ibu boleh panggil nama saya. Depannya boleh Pak As atau Pak Rofi. Silakan. Pendidikan saya sampai S1 dari Gajah Mada, S2 dari UI dan S3 saya dari UI. Dan tentang Renstra ini materi yang kebetulan sudah saya sudah lama sejak tahun 99, 2000. Ketika konsep awalnya itu dari Impres 799 tentang akuntabilitas. Jadi kalau Bapak Ibu mau men-trace ya konsep awalnya Renstra seperti apa, baik untuk SKPD, kalau Perpres Peraturan Pemerintah Nomor 54 2010 itu kan relatif baru. Nah sebelumnya semua mengacu pada Impres 799. Dan Impres 799 itu kami dari Lembaga Administrasi Negara dengan beberapa instansi pusat termasuk Kementerian Dalam Negeri ikut penyusun itu. Dan saya terlibat sejak awal penyusunan di tahun 1999. Nah, sampai sekarang saya masih kaji dan mencoba menyampaikan materi terkait dengan Renstra ini dan juga lain ya, laki sakit saya juga masih di situ. Selain juga tentu saja karena saya punya background di administrasi negara, SOP dan ya, terkait dengan birokrasi pemerintah ya. Saya banyak di bidang di sana. Baik, ini sekilas tentang saya dan sekarang saya ditugaskan di kantor lembaga administrasi negara, tepatnya di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi yang ada di Jombongan. Posisi akhir saya selain sebagai dosen juga sebagai pembantu ketua, atau kalau yang di kampus universitas namanya saya pembantu rektor satu bidang akademik. Ya, sekarang silakan kalau Bapak Ibu mau kontak dengan saya, ini alamat email saya. Yang kedua saja, asrofi0703@gmail.com atau nomor HP saya 0813 860 99760. Silakan kontak dengan saya, tapi jangan telepon, ya SMS saja. Atau kalau bisa WA saja, kalau punya saya. Bahan tentang Renstra SKPD yang lama maupun yang baru sudah videonya, Anda bisa download di blog saya. Saya masukkan, saya upload semua bahan materi kalau saya mengajar, ada di situ. Silakan Bapak tulis nama saya, Asrofi Lan atau Asrofi Metodologi. Itu blog saya, blog metodologi penelitian. Jadi silakan, itu banyak bahan tentang Renstra SKPD, tentang Renstra KL, tentang sistem akik dan sebagainya, termasuk yang terakhir, memang yang terakhir di tahun 2015 ya. Oke, silakan kalau mau mendalami di sana. SOP juga ada di situ. Dan ya baik. Baik, itu sekilas tentang saya. Dan hari ini saya akan mengajak Bapak Ibu untuk melihat, mungkin tidak detail ya, mungkin tidak detail karena waktu kita hanya 2 jam ya, dari jam 10 sampai jam 12. Saya di kontak sebenarnya jam 9 sampai jam 12. Akhirnya saya menunggu jam 9 sampai sini ya, makanya jam 10. Baik, itu sekilas saya, silakan ya. Dan silakan nanti Anda bertanya ke saya hal-hal yang perlu kita diskusikan. Tidak harus menunggu materi selesai. Namun sebelum kesana saya akan merasa perlu untuk mengenali Bapak Ibu yang ada di sini, background pekerjaannya terutama, sehingga saya harap saya bisa memprediksi apa yang mesti saya tekankan dalam materi Renstra pagi ini. Baik, yang Bapeda dari Bapeda nggak ada ya. Minggu kemarin saya di Diklat yang beda, lembaga pengelola yang beda, itu khusus semua teman-teman dari Bapeda. Karena saya juga selain kampus saya di beberapa lembaga seperti ini. Nah, kemudian yang apa nih? Yang ibu dinasnya di mana?
Sekjen DPRD Sulawesi. Ada berapa yang dari sekretaris Sekjen? Sekretaris DPRD ada berapa ya? Selain dari yang sini, Sulawesi. Ada lagi? Ibu? Ada? Oh, 21 orang dari sekretaris DPRD. Semuanya Sulawesi Tengah? Iya. Oh, sisanya berarti yang bukan itu ya? Oke, sisanya dari mana ya? Kantor? Oh ya, kantor perusahaan dan arsip buruh sendiri ya? Oh, berdua. Yang lain ada lagi? Inspektorat? Oke. Bertiga. Ini satu, dua. Oke. Ada lagi? Cukup. Oh, ini tambahannya. Baik, kalau dan yang dari sekedar ataupun yang di sini, ada berapa dari Bapak Ibu yang memang perannya menyusun renstra? Perannya atau terlibat dalam menyusun renstra ada? Terlibat menyusun renstra? Pernah terlibat menyusun renstra? Pernah? Oke, menyusun renstra ya. Kalau coba deh, saya perlu tahu. Tolong berapa yang pernah terlibat menyusun renstra? Selain beliau di depan, 1, 2, hanya 2 ya. Hanya 2 yang pernah menyusun renstra. Dan saya minta bantuan Pak Faisal aja ya, ke depan ya nanti ya. Bantu sharing, karena sudah terlibat, atau Pak Rami nanti. Atau membantu informasi ke teman-temannya saja lah, bagaimana sih menyusun renstra. Baik. Kalau belum banyak yang terlibat, ya saya harus sekilas menyajikan overview aja kalau begitu ya. Untuk 2 jam. Oke, ini nggak usah. Ini juga nggak usah. Ini yang perlu sedikit. Ya. Jadi yang perlu dilakukan dalam penyusunan renstra, kalau sekretariat DPRD sudah ada renstra 2015-2019, belum ada. Ya, belum ada. Di tempat Bapak sudah ada? Oh, 2017 2022 ya? Ya 5 tahunnya beda ya, beda dengan yang lain. Baik. Dalam penyusunan renstra, Bapak sekretaris ya di sana? Oh, belum ya. Dalam penyusunan renstra, hal yang paling utama, pertama jelas ada timnya. Tim itu di SK-kan, itu yang harus dilakukan supaya pekerjaan itu jelas siapa yang bertanggung jawab. Jangan sampai hanya pakai nota. Ya. Biasanya kan pakai nota ya, kalau pemerintah itu, baik pusat maupun daerah itu sama, nota dinas. Dan kepala dinas kemudian ada penugasan kepada sekretarisnya. Ya, sekretaris untuk menyusun renstra. Sekretaris, bawah sekretaris itu ada eselon 4 ya, berapa tuh eselon 4 yang biasanya di bawah sekretaris? Taruhlah 2, 1 sekretaris untuk penyusunan renstra, perencanaan. Okay. Kemudian nota dinas perencanaan, kasubag perencanaan untuk menyusun renstra. Kasubag perencanaan ada 3 staf, diberikan 1 staf. Nah akhirnya biasanya 1 staf ini yang menyusun renstra. Bisa kita bayangkan Bapak Ibu, kualitas seperti apa renstra kalau disusun oleh 1 staf, 1 orang staf. Seringkali bahkan renstra ini disusun oleh 1 staf yang baru CPNS, ya. Seringnya begitu ya, yang susun CPNS karena dia yang paling gampang dikerjain. Kan begitu ya, yang lain nyantai, kepala dinasnya juga nyantai pergi kemana-mana. CPNS yang suruh kerja. Saya bisa bayangkan mereka itu, sebagian besar yang saya amati renstra SKPD memang caranya bagus. Dan itu bisa kita lihat bagaimana nilai laporan akuntabilitas
dari daerah itu lama sekali prosesnya membangun, lama sekali. Oke, baik Bapak Ibu, ini yang pertama. Jadi kalau nanti mau menyusun, mintakan kepada dinasnya untuk bikin tim, ya, tim yang pertama. Ini yang berulang kali terjadi seperti itu. Hal yang penting lagi nanti beberapa hal akan saya akan saya sampaikan sambil proses pekerjaan saya. Baik, ini isi renstra yang kalau Bapak Ibu menyusun renstra untuk SKPD, dokumennya harus memuat unsur ini. Ya. Ada pendahuluan, ada gambaran pelayanan SKPD, ada isu-isu strategis, ada visi misi tujuan dan sasaran, ada memuat rencana program kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan penilaian indikatif serta indikator kinerja SKPD. Yang sesuai dengan tusi atau kita mengenai sebagai IKU, indikator kinerja utama SKPD. Nah, ini isi renstra. Isi renstra minimal memuat seperti ini, minimal. Meskipun sebenarnya pokok substansi renstra itu ada pada visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program kegiatan, ya, beserta target dari setiap sasaran dalam renstra. Ini yang paling pokok. Namun demikian ini harus terpenuhi tentang sebagai sebuah dokumen. Sebagai sebuah dokumen harus terpenuhi ada tentang pendahuluan, gambaran pelayanan. Nanti kita akan coba satu persatu Bapak Ibu. Meskipun perlu saya sampaikan juga, ada unsur yang paling signifikan menentukan kualitas renstra dari keseluruhan unsur yang ada, yaitu yang namanya indikator kinerja. Keseluruhan unsur ini bisa kita susun, tetapi kalau kualitas indikatornya tidak baik, itu juga akan menentukan nilai kalau bernilai ya. Atau apa ya, nilai dari renstra yang kita susun. Catatan teman-teman yang dari Kementerian PAN dan beberapa teman dari Bappenas yang saya pernah informasikan saya diskusikan dengan mereka, catatan sebagian besar kelemahan dalam penyusunan dokumen renstra ada di kualitas indikator. Pada kali itu Bapak Ibu nanti di kesempatan ini saya juga akan mengajak bagaimana Bapak Ibu menyusun indikator khususnya untuk indikator sasaran strategis. Itu yang memang paling sulit. Untuk yang sudah punya pengalaman menyusun renstra, silakan tanya saja Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu pernah mengalami kesulitan pada saat memahami satu konsep dalam konsep renstra ini. Silakan tanya saja, nanti kita diskusikan sambil jalan. Karena untuk overview nanti kan hanya di permukaan. Sangat rugi kalau Bapak Ibu tidak tanya. Silakan tanya saja. Yang pada saat menyusun renstra mengalami kebingungan atau silakan langsung saja. Baik, saya akan membahas satu persatu dari isi yang mesti ada. Mulai tentang pendahuluan sesuatu yang simpel tentang pendahuluan tentang tusi dan background organisasi. Ini gambaran pelayanan SKPD. Ada satu bagian yang memang menguraikan tentang gambaran pelayanan SKPD. Setiap SKPD memiliki tusi khusus memberikan pelayanan publik, baik itu yang dilayani adalah publik internal organisasi maupun publik dalam konteks eksternal, yaitu dari masyarakat. Kalau seperti arsip ya, seperti perpustakaan arsip yang dilayani itu siapa? Masyarakat ya, masyarakat. Dan saya masyarakat juga kayaknya sendiri ya, tapi lebih banyak masyarakat.
Kalau sekretariat DPRD yang dilayani siapa? Kalau Dewan, kita melayani oleh Dewan ya. Sekretariat melayani oleh Dewan. Baik. Enak nggak melayani oleh Dewan? Enak ya? Sering diajak jalan-jalan. Saya juga sering beberapa tahun mendampingi Sekjen DPD menyusun Renstra Sekjen DPD RI. Kemarin juga disusun dengan MPR, baru saja dengan MPR juga dalam penyusunan ikunya. Kalau 2 tahun ini saya mendampingi Sekjen DPD menyusun Renstra. Itulah itu. Baik. Terkait ini ya, fungsi memberikan pelayanan. Dan ini Bapak Ibu yang perlu disampaikan, diinformasikan dalam Renstra kita. Dan ini perlu kita cermati karena berhubungan dengan data dan informasi apa yang mesti ada, dan juga ada yang perlu kita gali, yang kita kumpulkan, dan data serta informasi apa yang mesti kita ungkapkan dalam dokumen tersebut. Anis gambaran harus menunjukkan beberapa aspek. Pertama, peran SKPD dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah fungsinya. Ya. Kemudian sumber daya yang dimiliki oleh SKPD. Kemudian capaian kinerja yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra SKPD periode sebelumnya. Sekarang Sekretariat DPD sedang menyusun Renstra 2015-2019 betul. Sebelumnya memiliki Renstra 2010-2014 betul ya? 10, 11, 12, 13, 14 ya. 2010, 2015, sekarang 2015, 2019. Nah, harus ada informasi kinerja kita selama periode Renstra sebelumnya. Jadi kalau kita menyusun dokumen Renstra 2015-2019, ini di bagian gambaran pelayanan itu ada cerita bagaimana pelayanan kita, kualitas pelayanan atau kinerja, capaian kinerja. Yang diinformasikan capaian kinerja itu, tolak ukurnya harus jelas, indikatornya apa. Di periode Renstra yang lalu, indikatornya apa untuk mencerminkan kinerja Sekretariat DPRD. Indikatornya apa dulu Bapak yang dipakai? Indikator kinerja utamanya apa? Pernah lihat Renstranya nggak? Pernah lihat Renstra Sekretariat nggak ya? Pernah? Halamannya depan. Isinya? Oke. Ibu Wendy pernah lihat. Yang lain temannya Ibu Wendy pernah lihat nggak Renstra Sekretariat? Belum ya? Nah, ikunya apa ya kira-kira ikunya ya? Oke, nanti kita lihat ikunya saja ya. Kita belum lihat ikunya seperti apa tuh di Renstra yang lama. Iku yang ada di Renstra lama itu harusnya menjadikan informasi bagaimana kinerja pada bagian ini. Capaian kinerja telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra SKPD periode sebelumnya. Satu Renstra itu berapa laporan kinerja? Berapa? Satu dokumen Renstra itu berapa kali kita memberikan informasi laporan kinerja kepada penyusun lak di sekretariat. Memang sekretariat penyusun laknya ya, penyusun lak tahunan, betul ya? Laporan keuangan dan laporan kinerja. Iya Pak. Betul ya, sekretariat menyusun sendiri ya. Dalam satu periode Renstra, berapa kali kita menyusun laporan? 5, betul. 5. Artinya Bapak Ibu di sini ini harus ada informasi dari tahun 2010, 11, 12, 13, 14 tentang kinerja kita, informasikan di sini. Indikator yang sama itu akan bisa menunjukkan grafik perkembangan kinerja organisasi.
Ya, ini muncul di bagian ini. Oke. Kemudian ya, seberapa banyak kontribusi kita, kontribusi organisasi terhadap pencapaian sasaran dalam RPJMD. Nah, ini informasinya. Ya, posisi kita, kinerja kita dalam konteks RPJMD itu ada di posisi mana? Dan yang terakhir, ya, di informasi bagian ini ada informasi hambatan dan permasalahan yang dihadapi pada yang dihadapi pada masa lalu dan perlu diantisipasi kemungkinannya sebagai hambatan dalam renstra yang akan disusun. Ini harus dimunculkan. Nah, ini pendekatan yang relatif komprehensif. Ya. Sebenarnya ini bagian dalam dokumen renstra yang diperlukan untuk melihat diri kita di organisasi. Perpustakaan dan arsip, ya, melihat untuk melihat saya sekarang ada di posisi mana nih kinerja kita. Karena yang namanya renstra sebenarnya itu Bapak Ibu itu adalah bagian konsep dari konsep manajemen kinerja. Yang di manage itu kinerjanya. Dengan pertama melihat bagaimana posisi kinerja kita di posisi akhir. Nah, posisi akhir yang dimaksudkan ini adalah renstra sebelumnya. Ya, sebelum mendesain manajemen kinerja berikutnya, maka kinerja kita di posisi akhirnya, posisi awalnya atau posisi akhir dari periode sebelumnya atau posisi awal dari periode yang akan kita susun, itu ada di posisi mana nih kinerja kita? Itu yang harus kita kenal. Seperti Bapak Ibu kalau hendak merancang masa depan. Kalau hendak merancang masa depan, ada yang punya cita-cita jadi kepala dinas di sini? Ada nggak? Punya cita-cita jadi kepala dinas? Semua ingin, tapi tidak ada yang bercita-cita. Ya, semua yang saya doakan semua jadi kepala dinas. Ya. Semua jadi kepala dinas di sana. Oke. Kalau batu. Baik, kalau Bapak Ibu ya, kira-kira kalau mau jadi kepala dinas perlu berapa tahun lagi? Kira-kira Bu Nani itu, kira-kira perlu berapa tahun lagi? Berapa tahun lagi pensiun? 5 tahun. Masih ada kesempatan dari 5 tahun. Asal aktif nanti pada saat mau ada pemilihan bupati baru, aktif aja. Ya, aktif, kampanye dan sebagainya, itu cepat nanti prosesnya. Ya. Oke ya. Kalau kita merancang masa depan kita, taruhlah bukan pribadi lah mau jadi kepala dinas, setidaknya mau jadi eselon 3, ya, eselon 3. Nah ini kan tetap harus dirancang. Ya. Atau kalau kita ingin, ada beberapa orang yang memang tidak punya ambisi karir di kantor, tetapi lebih fokus pada bagaimana menata keluarga. Ada ya yang seperti itu ya, banyak, terutama ibu. Ya. Kalau bapak-bapak nggak tahu itu, kadang desainnya lain-lain. Saya punya teman juga bapak ibu, bapak-bapak desainnya itu menikah saja. Tahun sekian saya akan menikah istri pertama, tahun berikutnya istri kedua dan sebagainya. Ada juga loh yang gitu. Nah, kalau terkait ibu-ibu nih, biasanya kalau ditanya apa sih yang dicita-citakan untuk keluarga kita? Paling banyak itu jawabannya membentuk keluarga sakinah, seperti itu ya, sakinah, mawaddah, itu yang paling banyak seperti itu. Oke, nggak apa-apa. Anggaplah itu sebagai sebuah kinerja yang akan kita wujudkan di masa mendatang. Itu namanya visi. Karena visi sebenarnya wujud kinerja yang paling jauh di masa mendatang. Visi ya. Tadi kita turunkan kinerja dilakukan yang operasional, yang namanya tujuan sasaran.
Baik, kalau individu punya tujuan mendatang yang mulia atau keluarga, tujuan keluarga yang mulia, yang harus dilakukan pertama adalah melihat bagaimana posisi sekarang. Kenapa saya bercita-cita untuk mewujudkan keluarga yang sakinah? Berarti kondisi kita sekarang, keluarga kita belum sakinah, kan begitu? Ya. Atau sedang proses menuju keluarga sakinah. Bagi seorang muslim misalnya, bercita-cita saya 10 tahun mendatang berangkat haji, misalnya begitu. Artinya sekarang sangat mungkin posisinya belum berhaji. Jadi cita-citanya saya akan berhaji. Posisi sekarang ini sebagai pijakan awal Bapak Ibu. Ini yang sangat penting. Pada bagian ini adalah mengenali diri kita itu ada di posisi mana. Rensta juga seperti itu. Oleh karena itu Bapak Ibu, kenapa saya sangat tertarik dengan materi Rensta? Karena sebenarnya ini bukan sekedar wawasan terkait dengan organisasi semata. Ilmu yang ada di sini, ini bisa kita gunakan untuk kepentingan pribadi. Jadi, karena ini manajemen pribadi. Kalau kita pribadi, ingin 5 tahun mendatang, 10 tahun mendatang menjadi orang yang beda dari hari ini, pakai ilmunya, ilmu dan sebagainya. Tetapkan 10 tahun mendatang saya ingin seperti apa. Nanti desainnya ikuti saja. Saya harus membangun apa nih? Oke. Posisi 10 tahun mendatang, kemudian 5 tahun mendatang harus seperti apa yang operasionalnya, ya, sasarannya. Kemudian langkah-langkah menuju ke sana apa? Ini ilmunya di sini nih Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu hadir hari ini, jangan sekedar berpikiran saya hanya datang ke Jakarta untuk jalan-jalan. Ya, jalan-jalan. Setidaknya manfaatkan ilmunya ya, meskipun sedikit. Ekstra. Oh, saya bisa manfaat. Coba akan saya terapkan untuk 5 tahun mendatang saya atau untuk anak saya, untuk keluarga saya. Karena bagus sekali, ilmunya sangat bagus. Jadi tentang bagaimana kita mengelola kinerja individual, kelompok, keluarga, organisasi atau masyarakat. Bagian pendahuluan, kita mengenal posisi kita, positioning. Kalau dikaitkan dengan organisasi, ini yang ada namanya metriknya. Ini metrik alat bantu dalam rangka kita mereview kinerja pelajaran SKPD kita di masa lalu, di periode Rensta sebelumnya. Yang menjadi tolok ukur itu adalah indikator kinerja. Di Rensta masa itu yang menjadi tolok ukurnya ini apa? Tulis pada bagian yang paling kanan. Indikator kinerjanya, tulis targetnya, kemudian realisasinya dan capaiannya. Ini metrik alat bantu karena yang diperlukan Bapak Ibu itu adalah gambaran naratif, cerita tentang apa yang sudah dicapai oleh SKPD dalam periode Rensta sebelumnya. Oke, bisa dipahami ya, sangat sederhana ini. Ini hanya alat bantu. Di bahan sudah saya tampilkan alat bantunya, dan ini ada dalam PP Peraturan Pemerintah Nomor 54 2010 ada. Informasi selain posisi kinerja, sumber daya. Masukkan informasi tentang sumber daya. Ya, sumber daya. Baik mencakup anggaran maupun SDM dan yang lainnya, infrastruktur juga diinformasikan. Bagaimana kondisi sumber daya di posisi terakhirnya, baseline-nya ya, posisi baseline-nya. Ini posisi sumber daya seperti apa nih? Berapa SDM yang kita miliki jumlahnya? Bagaimana kualitas mereka pada umumnya? Ya. Seperti tadi, kalau kita 5 tahun mendatang ingin menjadi eselon 3, ya, pejabat pemangku eselon 3, apa? Kita lihat pendidikan kita sekarang
bisa memenuhi syarat kayak gitu. Kita lihat ya, latar belakang pendidikan, kursus-kursusnya. Jadi dari sisi SDM kita, SDM juga kalau secara individual termasuk dijaring Bapak Ibu. Jejaring saya sekarang ini sekuat apa? Ya. Kalau di daerah S23 perlu jaringan juga ya. Perlu jaringan ya. Kalau nggak punya jaringan sulit ya karirnya ya. Ini jaringan Bapak Ibu. Merancang nih, kalau orang sudah pada mulai siap-siap naik ya. Nah, ini mau ada pemilihan bupati, gubernur baru ya ini. Oh kan sudah duluan. Pelantikan dulu. Bapak Ibu dekat itu. Ya, yang ada di putarannya itu. Itu di jaringan. Ya. Siapa tahu 5 tahun mendatang atau 2-3 tahun mendatang kita ikut ya. Ikut ke rumah mereka. Bagi yang mau, Ini bagian strategi saja. Jadi melihat posisi kita. Kalau ingin berkarir, coba potret diri kita, pendidikan kita, pengalaman kita, jaringan kita. Ini mentalitas kita, harus kenal ya. Apakah kita tergolong orang yang suka berontak? Nah, kalau orang yang suka berontak, itu karirnya sulit. Pasti temannya sedikit. Supaya bisa pejabat, itu yang disukai itu Bapak Ibu orang yang nurut, ya, nurut termasuk di perbankan. Ya, siap. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu Fauzia ya. Kebetulan teman saya ada koordinator kecil Pak, saya maju di belakang. Oh begitu. Ibu siapa dulu? Ibu Dalia. Bu Dalia. Baik. Seperti yang Pak menjelaskan di Mensa. Diketahui Pak bahwa untuk pemilihan gubernur Sulawesi Tengah periode 2011-2016 kemarin 2016 sampai 2021 pemilihan Juni akan ada pelantikan Juni 7 seperti itu. Jadi Pak kami informasikan untuk RPJM 2016-2021 6 tahun ya? 16, 16, 17, 18, 19, 20 kan Juni Pak pelantikan nanti 2021 itu. Jadi RPJMD itu Pak 2011 sampai 2016. Jadi akan dibuat lagi RPJMD yang baru sesuai dengan masa periode yang baru. Otomatis Pak kita akan mengikuti lagi renstra seperti itu Pak. Renstra nanti dari RPJM 2000 pernah hampir selesai sampai dengan Juni akan dibuat lagi RPJMD diperkirakan. Tentu kita akan membuat lagi renstra per tahun berdasarkan dengan RPJMD yang dibuat gubernur yang baru lagi seperti itu. Jadi kami di Sekretariat DPRD Pak setiap tahun sudah membuat renstra di mana ada kasus program yang membuat renstra tapi melibatkan semua bagian. Karena sekretariat itu sifatnya pelayanan, khusus ada 4 bagian di tempat kami. Yang pertama persidangan umum, kami sendiri perundang-undangan dan bagian kewenangan seperti itu. Jadi indikator Pak kinerja tergantung bagaimana suatu produk hukum yang dihasilkan oleh para anggota DPR, khususnya di tempat kami. Di tempat kami itu ada peraturan DPR, ada keputusan DPR, ada keputusan pimpinan, itu juga ada namanya pengusulan DPR inisiatif. Jadi setiap tahun indikator kinerja DPR hasil kerjanya banyak-banyak dilihat dari bagian perundang-undangan seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Bu Dahlia. Ini saya jadi ingat lagunya Kandut ya. Oke. Bedakan antara kinerja DPRD dengan kinerja Sekjen DPRD.
sekretariat. Bedakan kinerja DPRD dengan sekretariat DPRD. Ya. Kinerja sekretariat DPRD adalah kinerja yang berhubungan dengan pelayanan kepada DPRD. Kalau kinerja DPRD itu berhubungan dengan fungsi mereka, berapa banyak produk legislasi yang mereka hasilkan, aktivitas mereka melakukan fungsi-fungsi lainnya juga. Jadi bedakan, itu yang pertama. Jadi jangan sampai kita ikut produk legislasi itu bukan kinerja sekretariat, bukan kinerja sekretariat, itu kinerjanya DPR. Kita sekretariat, kita tuh menyediakan draft. Kalau memang peran kita menyusun draft. Termasuk kepuasan anggota dewan itu kinerja indikatornya. Baik, nanti di sana kita sendiri. Nanti saya akan bawakan tentang indikator kinerja. Baik. Oke, ini gambaran awal, gambaran yang harus untuk bab berikutnya. Dan sebagai catatan Bu Dahlia dan teman-teman yang lain, yang namanya Renstra sebenarnya cuma satu dalam periode 5 tahun. Jadi sementara per tahun itu kita menyusun rencana kerja dan rencana kinerja. Saya lewatkan saja ini sudah. Oke, ada informasi tata ruang juga. Ini tata ruang sebenarnya idealnya maksudnya itu di RPJMD dan beberapa SKPD terkait sebenarnya di sana. Terutama dan SKPD lain mengkaitkan tata ruang khususnya ketika hendak pertama melakukan pembangunan fisik, ya. Yang kedua terkait dengan area mana yang akan dipilih menjadi lokus pelayanan. Misalnya arsip, ya, arsip ini lokus pelayanannya mau ditujukan pengembangan arsip di wilayah mana. Nah ini kaitannya dengan tata ruang. Misalnya mau bikin unit baru, ya, yang diubah, atau mau bikin mobil perpustakaan, perpustakaan mobile. Ada Pak? Ya, misalnya seperti itu. Daerah mana yang akan menjadi lokus pengembangan ini bisa melihat, tapi jarang kan. Terutama yang kaitannya dengan fisik, pembangunan air, sekolah baru rumah sakit ya daerah selatan. Lingkungan hidup. Ini sudah ya, yang seperti ini sudah. Baik, berikutnya ada bagian ini. Setelah gambaran pelayanan, kita kemudian memunculkan isu-isu strategis. Oke. Isu itu apa itu Bapak Ibu? Isu apa ya? Mulai dari isu itu apa isu? Informasi yang belum akurat, bisik-bisik ya. Ini kalau ibu apa isu? Gosip. Gosip itu infotainment ya. Ini isunya apa nih yang ada di kita sekarang? Bintang siapa yang lagi heboh? Bintang TV siapa nih yang lagi heboh nih? Infotainment siapa nih yang lagi naik daun? Jupe masih? Ya kan? Isu strategis, isu itu Bapak Ibu lebih kepada semua hal, entah itu masalah atau bukan, yang mesti kita respon. Ya. SKPD perlu merespon berbagai hal yang sekarang ini mengemuka.
bisa berwujud masalah, bisa juga bukan. Ya, yang namanya direspon seperti IT. IT mungkin bukan masalah kita, tetapi untuk perkembangan 5 tahun ke depan harus direspon. Nah, ini namanya isu. Berbagai hal yang membutuhkan perhatian, membutuhkan respon organisasi, ya, agar organisasi bisa mencapai visinya dengan baik. Itu namanya isu-isu strategis. Organisasi publik, termasuk perpustakaan, agraria, dan lainnya, itu bergerak berdasarkan isu-isu itu. Apa sih yang harus kita respon? Apa sih? Misalnya di Dewan, yang paling mengemuka dari tahun ke tahun isu apa itu? Apa nih? Isu apa dari para anggota DPRD yang sering mengemuka nih dari tahun ke tahun? Ini isu terkait apa biasanya? Mereka selalu PP nomor 24/2004 tentang pengelolaan keuangan DPR kan sampai sekarang jadi otomatis standarnya itu mulai diubah. Jadi mulai tunjangan mereka sampai sekarang masih seperti yang lalu, karena belum ada perubahan. Itu aja terus Pak, konsultasikan bagaimana yang diusaha belum dirubah. Satu isu ya, satu isu itu masalah tunjangan. Ya, tunjangan mereka kan menuntut terus, ini tunjangan di mana? Tunjangan ya, mulai perumahannya Pak, mulai tunjangan lain seperti itu. Ya baik, tunjangan. Perumahan setiap tahun Mintanya naik ya. bisa naik. Begitu juga dengan kegiatan PSS, bisa naik. Ya itu isu yang rutin, Ya. aktual maksudnya dari tahun-tahun ada saja itu ya. Dan pusing juga ya. Iya, yang lain ada nggak ya? Apa nih kayaknya ya? Isu apa sih? Ya, selain tunjangan keluhan ya, mereka itu kan ngeluh ya. Bagaimana sih sekretariat pelayanannya itu selalu begitu ya? Ngeluh, dan ini juga harus. Terus yang kedua apa? Masalah pembahasan anggaran. Anggaran pemerintah daerah dengan DPR. Kadang tidak ada ketemu Pak untuk pembahasannya pada TAP dengan badan anggaran. Baik sebelum penetapan maupun sudah kasih evaluasi seperti itu. Bertemu dalam pengertian satu forum atau kemanaannya? Pembahasan. Bahasan nggak pernah sepakat ya? Ya nanti agak lama lagi Dibahas. Tapi memang itu yang dicari ya. Jadi rapatnya banyak, rapatnya berkali-kali. Setiap rapat ada honor juga ya? kayaknya tidak. Nggak boleh lagi yang dulu. Sudah nggak boleh lagi. Biasanya kalau rapat sudah ada honornya cepat itu rapatnya, ya. Karena mereka berpikir harus ini. Bagi anggota sekarang lain dengan anggota sekarang sudah jadi anggota. Karena beda dengan partainya ya. Ya. Kenapa partainya beda? Partainya yang beda sampai berapa kemarin. Baik. Itu isu-isu yang memang harus kita kenali Bapak Ibu. Nah ini saya akan ke gambaran isu-isu ya. Apa yang mesti dilakukan? Pertama kita identifikasi isu-isunya, isu strategis. Baik nanti muncul di lingkungan eksternal, artinya lingkungan eksternal itu mereka yang kita layani, hubungan di sana, maupun nanti yang internal. Kita identifikasi dulu. Ini sebagai contoh saja ini. Ada dinamika internasional, nanti dinamika nasional yang terkait dengan tusi kita. Banyak isu di luar, tapi tidak terkait dengan tusi kita yang nggak usah kita identifikasi. Cukup yang relevan dengan tusi kita, itu yang kita identifikasi. Perpustakaan, apa Pak? Kira-kira Pak? Isu di luar perpustakaan yang perlu direspon selama 5 tahun ke depan. Kita punya isu strategisnya dan perkembangan dunia pendidikan yang membutuhkan sarana informasi dari sarana buku yang fisik ke sarana buku digital. Jadi Kita lebih cenderungnya ke perpustakaan
digital library. Ya, sekarang bagus lah. Satu isu ya. Itu diantara ini masyarakat. Ini kan eksternal. Masyarakat sekarang lebih suka, lebih tertarik dengan pengembangan digital library. Buat mereka kalau perlu ya dari rumah saja ya kan. Dari rumah mengunjungi perpustakaan daerah, perpustakaan arsip daerah, cukup dari rumah, tidak harus kita datang ke ketemu Pak Faisal. Tidak. Cukup dari rumah masing-masing. Klik, mau pinjam, kaki-kaki tidak apa-apa. Nah, klik sudah dipinjam bagaimana, kapan bisa juga. Kalau perlu, kita juga pengembangannya itu e-book semacam e-book, ya. Jadi bisa dibuka langsung. Sekarang mau begitu masyarakat. Boleh buat satu isu itu konsekuensinya panjang, Pak. Pengembangan SDM, ya. Pengadaan infrastrukturnya banyak sekali. Pengadaan softwarenya, pengadaan mungkin ya, termasuk membuka titik-titik ya, hotspot ya, di banyak lokasi. Ya, pengadaan juga. SDM kita yang mengelola itu bukan sederhana. Bukunya kita pengadaan, buku yang e-book seperti itu pengadaan. Perlangganan jurnal internasional yang bisa selama 1 tahun banyak. Ya. Dan itu akan verifikasi anggaran yang dibutuhkan banyak. Seperti itu, satu isu banyak aktivitas yang mengikutinya. Ya. Selain itu apa? Kira-kira Pak Faisal ya? Isu apa nih yang eksternal? Selain kebutuhan, ada nggak isu kebijakan? Nggak ada ya? Oke. Baik, ini Bapak Ibu untuk isu ya. Ada yang eksternal, nanti kita identifikasi. Nah itu dinamika nasional dan sebagainya, identifikasi semuanya. Setelah teridentifikasi, kemudian coba dirumuskan kriterianya ya, dari isu-isu yang ada. Kita setting kriteria. Jadi itu lembaran itu terpisah. Oke, isu ini sudah kita pisahkan. Kemudian kita buka lembaran baru yang memuat kriteria. Di antara isu-isu yang ada, nanti akan kita pilih mana yang kita anggap paling strategik, kemudian ya prioritas isu. Kriterianya di antaranya ini boleh dipakai, ini dari peraturan pemerintah DPP 54 ya. Meskipun boleh juga Bapak Ibu ganti ya. Ini hanya sebagai contoh, tapi boleh menjadi referensi. Memiliki pengaruh yang besar, merupakan tugas, dampak. Kemudian kriteria ini dikasih bobot. Setiap kriteria ada bobot. Bobot ini mencerminkan besarnya pengaruh atau pentingnya masing-masing kriteria terhadap pilihan suatu isu ya, mencerminkan ke sana. Misalnya pengaruh besar bobotnya 20%, artinya dia 20% dibandingkan bobot-bobot yang lain karena totalnya adalah 100. DSK itu dan seterusnya kalau mau nambah, ya kalau mau nambah. Kalau kita juga hanya coba kita 3 saja boleh nggak? Boleh silahkan. Tapi kalau 3 bobotnya harus diubah. Jangan 20, 10, 20 nanti cuma 50. Ya. Harus diganti sisanya 40, 20, 40. Oke, membangun kriterianya. Kemudian setelah itu baru dihitung. Isu strategisnya yang tadi yang sudah kita pilih, kemudian nilai skala kriteria. Nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6 adalah kriteria tadi dengan bobotnya. Kemudian masing-masing kita kasih skor, ya. Isi di dalamnya skor itu dari isu yang ada, kalau bobot berhubungan dengan besarnya pengaruh dari masing-masing ini, kalau skor itu, skala itu 1 sampai 4 nilainya, di mana 1 itu memberikan dampak yang
kecil, kalau 4 memberikan dampak yang besar terhadap pencapaian misi. Nanti totalnya nilai skor kali bobotnya. Jadi skor kali bobotnya, ini di setiap ini skor kali bobot, skor kali bobot, skor kali bobot. Nanti ada totalnya. Itu masing-masing Bapak Ibu. Tapi kembali lagi, ini alat bantu. Alat bantu. Boleh tidak dipakai. Boleh tidak dipakai. Tidak harus. Kalau mau pakai, boleh. Kalau enggak, boleh. Kalau mau ribet dikit, pakai.